Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Amsal pasal 20 ayat 18. Beginilah firman Tuhan, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadangkala di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memiliki begitu banyak rencana-rencana untuk melakukan ini dan itu. Dan kadangkala apa yang kita harapkan dari rencana-rencana itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga hal itu membuat kita kecewa, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Padahal sesungguhnya itu terjadi karena sikap kecerobohannya kita, karena tergesa-gesahnya kita tanpa melakukan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan mencari tahu apa yang menjadi resiko dari apa yang kita rencanakan tersebut. Sepatutnya ketika kita memiliki rencana-rencana tersebut, terlebih dahulu kita bertanya setidak-tidaknya terhadap diri kita sendiri. Apakah saya mampu mewujudkan rencana ini? Apakah saya memiliki kemampuan untuk menyukseskan rencana ini? Ataukah saya memiliki kemampuan untuk melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan ini? Setelah kita bertanya dengan diri kita sendiri, maka kita selanjutnya bertanya kepada teman-teman, kepada sahabat kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita, sebelum kita mengambil sebuah kesimpulan. Dan lebih tepat lagi, jikalau kita meminta bimbingan dan tuntunan dari Tuhan untuk memberikan kita kemampuan menyukseskan dan melaksanakan apa yang kita rencanakan tersebut, sehingga rencana-rencana kita itu menghasilkan hasil yang memuaskan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nats yang kita renungkan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa setiap perencanaan itu membutuhkan pertimbangan. Pengamsal sendiri mengibaratkan bahwa mewujudkan rencana itu ibarat seorang raja yang sedang berperang, dan orang yang pergi berperang tidak pergi berperang tanpa perencanaan, strategi, serta perhitungan yang matang. Seorang yang bernama Sun Tzu memberikan kata bijaknya bahwa senjata yang paling ampuh dalam peperangan adalah strategi. Jikalau seorang raja tidak mau prajurit-prajuritnya mati konyol, ia harus memikirkan strategi apa yang tepat untuk melakukan penyerangan kepada lawan. Dan bukan hanya itu saja, ia harus meminta pendapat dari rekan-rekannya, dari jenderal-jenderalnya. Apakah di saat mereka pergi berperang ada kemungkinan menang atau kemungkinan kalah. Jadi berperang tidak hanya asal semangat saja atau asal berperang saja, tetapi harus penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Karena tanpa seni berperang dari seorang raja dan prajurit-prajuritnya, maka bukan kemenangan yang didapat, justru yang ditelan adalah kekalahan. Begitu pula orang yang ingin bertanding dalam suatu perlombaan. Ia tidak asal bertanding dan ikut-ikutan saja untuk bertanding, tetapi ia harus memiliki strategi untuk memenangkan suatu pertandingan tersebut. Mulai dari latihan-latihan, pengetahuan tentang aturan-aturan pertandingan, bahkan stamina fisiknya harus dikuatkan di saat ia bertanding. Begitu pula yang berjualan produk, meskipun memiliki produk yang sama dan merek yang berbeda, tetapi yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar adalah dia yang memiliki strategi pemasaran yang jitu. Mulai dari kualitas produknya, cara ia mempromosikan produknya, hingga pembaharuan produk-produk yang dimilikinya ke arah yang lebih baik, sehingga konsumen-konsumen yang membelikan produk itu mereka terpuaskan menggunakan produk-produk tersebut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua sebelum kita melakukan segala sesuatu,
Mari kita mempertimbangkan terlebih dahulu. Pertimbangkan kepada dirimu sendiri, kepada orang-orang terdekatmu, kepada sahabatmu, kepada keluargamu, terlebih-lebih kepada Tuhan. Jangan kita melakukan segala sesuatu hanya karena tergesa-gesa atau sikap terburu-buru kita yang pada akhirnya kita menyesal. Dan penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Hidup ini memerlukan seni dalam menjalani dan melewatinya. Tidak hanya asal saja melewati dan melalui hidup ini, tetapi kita harus memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang, sehingga ketika kita mencapai hasil akhir, yang kita dapatkan bukanlah kekecewaan, melainkan hasil yang memuaskan. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa jangan melakukan segala sesuatu tanpa ada perencanaan yang matang, karena yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Laluilah hidup ini selalu bergantung kepada Allah, selalu minta pertimbangan kepada Allah, sehingga Ia menuntun kita ke arah jalan yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.